Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang ada chemistry di sini. Ada seseorang yang sangat bergairah ya sama kamu, bahkan begitu kuat gairahnya dia terhadap kamu. Oke, siapakah dia? Kita tarik energinya. Siapakah yang saat ini sangat memiliki gairah yang kuat dengan kamu? Ya, dia aku lihat memang orang yang sangat tertarik sama kamu, cuman memang dia masih punya red flag ya. Ya, dia dari dulu tuh punya red flag, dan aku lihat kamu tahu kok apa red flag yang dia miliki ya. Entah mungkin tidak pernah jujur, menutupi banyak banyak rahasia dari kamu, terus itu bisa jadi tukang selingkuh ya, manipulatif atau apapun gitu. Intinya di sini aku lihat kamu tahu kok apa yang red flag yang dia miliki. Bisa jadi juga red flagnya ini selalu ini ya, menduakan kamu dengan teman-temannya. Dia lebih memperdulikan teman-temannya dibanding kamu, karena di sini ada friends, ada teman ya. Bisa jadi dia dimanipulasi oleh teman-temannya atau dikontrol teman-temannya, bisa jadi. Ya, pokoknya ini ada andil dari seorang teman, dari teman-temannya ya. Entah seorang teman atau teman-temannya. Intinya ada andil teman nih dari si dia. Bisa jadi juga dia ini sering curhat tentang hubungan dia bersama kamu dengan teman-temannya ya. Intinya ini orang yang sangat ini banget ya, menjunjung tinggi circle pertemanan. Aku lihat di sini ya, dia sangat dekat dengan teman-temannya. Dia sangat ingin mengekspresikan cintanya sama kamu karena memang ya punya gairah ya. Aku lihat di sini punya gairah. Cuman gimana saat ini kamu dengan dia sudah berpisah. Seperti itu, entah ini jeda, entah ini memang sudah berpisah, sudah ada perceraian, perpisahan, putus cinta atau gimana. Intinya di sini sudah ada perpisahan. Tapi aku lihat di sini ada seseorang yang masih belum rela. Bisa jadi seseorang, bisa jadi dari kedua belah pihak belum rela untuk saling melepaskan gitu. Dan aku lihat memang dia adalah orang yang memang kalau bisa dibilang tuh kayak gila kerja deh gitu ya, gila materi gitu ya. Bahkan sampai saat ini tuh dia tuh hidupnya tuh ya hanya fokusnya pada karir, keuangan, pokoknya materi-materi yang bersifat duniawi gitu ya. Aku lihat makanya di sini mungkin selama ini kamu sering diabaikan oleh dia, bahkan mungkin saat ini pun kamu itu diabaikan. Makanya kenapa kalian berpisah saat ini ya, karena kamu diabaikan karena dia terlalu sibuk sama karir, keuangan gitu ya. Jadi mungkin tiba-tiba aja udah nggak ada komunikasi, ghosting, ngilang begitu aja ya, karena ini dia terlalu fokus sama karier keuangan dia. Oke, kita lihat lagi. Seseorang yang masih memiliki gairah yang kuat dengan kamu. Siapakah dia? Oh. Aku lihat memang dia harus melepaskan dulu gairah itu terhadap kamu ya, untuk bisa menjernihkan pikiran dia. Mungkin memang saat ini tuh fokus dia adalah materi terlebih dahulu ya, bukan kamu atau bukan gairahnya gitu loh, bukan hanya sekedar nafsu aja gitu. Untuk sekarang yang menjadi prioritas dia adalah materi, keuangan. Makanya untuk menjernihkan pikiran dia agar lebih fokus pada mencari keuangan, menstabilkan karir itu ya, ya udah, tidak dulu melampiaskan nafsu gairah dia ke kamu gitu ya. Jadi sebenarnya masih dia tahan gairah yang kuat yang ada di dalam diri dia terhadap kamu, itu masih dia tahan, karena memang saat ini yang dia harus pikirkan itu tentang kebutuhan dia terlebih dahulu. Terus itu mungkin dia harus cari modal, menabung untuk investasi masa depan kalian berdua, seperti itu aku lihat di sini ya. Jadi
Aku lihat memang ada pemikiran panjang sih dari dia, ya makanya di sini dia tidak tidak bisa apa fokus dulu ke kamu ya karena memang apa yang dia lakukan saat ini karena memang untuk memenuhi kebutuhan dia dan kebutuhan masa depan kalian kayak gitu ya. Time. Karena gini, dia takut bahwa kalau misal dia takut bahwa dia akan terlambat dalam mengambil action, mengambil suatu tindakan ke kamu. Ya, dia takut banget kalau misalkan dia nanti telat dalam mengambil action. Bisa jadi kalau misalkan saat ini dia tidak fokusin pada materi, ya, pada kestabilan materi, kestabilan hidup, takutnya kalau misalkan dia hanya modal cinta, ya, hanya modal nafsu sama kamu, tapi dia tidak stabil secara materi, takutnya nanti kamu akan bisa direbut orang dengan orang lain di luar sana yang mungkin lebih mapan, lebih siap untuk berumah tangga dengan kamu, lebih siap untuk apa ya bertanggung jawab atas dirimu gitu loh. Jadi ini enggak hanya sekedar apa ya memuaskan hasrat ya, tapi dia juga ingin memberikan tanggung jawab ke kamu ya. Dia juga pengen bertanggung jawab atas dirimu gitu loh. Paham ya? Nah, jadi kenapa di sini dia mengabaikan kamu? Karena untuk masa depan gitu loh. Dia mempersiapkan masa depan kayak gitu ya. Kemudian tenang aja, kamu itu tidak tergantikan kok ya. Jadi menurut dia, caramu mencintai dia itu tidak pernah bisa tertandingi oleh siapapun. Ya, walaupun misalkan dia dulu pernah menjalin hubungan dengan si A, si B, si C gitu. Kalau dibandingin dengan kamu, kamu itu beda gitu loh. Cara mencintai kamu itu benar-benar beda dengan mereka. Nggak bisa dibandingin deh dengan mereka. Mungkin kamu lebih tulus, lebih sayang, lebih perhatian, lebih apa ya? Ya, lebih mencintai dia. Nggak seperti udang di balik batu gitu ya, nggak cuman ada niatan tertentu aja mau sama dia gitu ya. Ya mungkin karena memang bener-bener cinta gitu loh. Kamu sabar, kamu selalu menerima dia apa adanya, kamu selalu apa ya, em, apa ya, sabar menunggu dia, terus itu kamu nurut apa yang dia bilang, yang dia omongin, kayak gitu. Ya, ya intinya cara kamu mencintai dia itu beda gitu loh, nggak tertandingi deh. Bahkan aku lihat di sini demi kamu ya, kan gini ya, orang ini memang orang yang manipulatif, orang yang keras kepala, orang yang sangat apa ya berpegang teguh pada pendirian ya. Tapi kalau sama kamu, dia ini akhirnya mau loh untuk memahami seseorang, untuk ingin mengetahui tentang seseorang gitu loh. Ya tentang dirimu, dia pengen lebih banyak mengenal kamu, pengen tahu banyak cerita tentang kamu, ya, ingin lebih mengenal lebih dalam tentang kamu gitu loh. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan ya dari suatu hubungan. Intinya di sini dia belajar banyak dari kamu. Ya, yang tadinya mungkin orangnya bener-bener cuek banget, nggak mau kenal orang, nggak mau tahu tentang situasi keadaan seseorang. Di sekarang dia itu lebih ingin tahu tentang kamu gitu loh, ingin lebih banyak tahu tentang kamu. Dan di sini dia mulai belajar, oh ternyata orang-orang itu banyak macamnya ya, ternyata kamu itu maunya begini begini begini, ternyata pola pikir kamu begini begini begini, prinsip kamu begini begini begini, kamu maunya hubungan kita seperti ini. Nah kayak gitu ya, jadi dia banyak belajar dari kamu dan banyak mengerti tentang kamu ya. Terus itu juga di sini ada cerminan lagi ya, jadi saat dia berada jauh dari kamu, di sini dia telah menemukan banyak sekali kejelasan-kejelasan yang selama ini tertutupi, atau selama ini dia denial, selama ini dia tutup-tutupi, atau selama ini dia tolak seperti itu ya. Tentang sebenarnya dia itu sangat mencintai kamu, tapi setelah dia berpisah dengan kamu atau jauh dari kamu, loh kok ya rindu banget, ingin ketemu kamu banget, apa ya, punya gairah yang kuat banget sama kamu.
Jadi seperti itu ya. Setelah dia berpisah atau jauh dari kamu, di sini dia banyak menyadari betapa ternyata eh, ikatan atau gairah dia terhadap kamu itu kuat, beda gitu loh. Ya, ada sesuatu yang memang membuat dia akhirnya tuh ketergantungan gitu loh sama kamu, membutuhkan kamu gitulah ya, bisa dibilang gitu. Intinya apapun selama ini yang dia denial, yang selama ini dia tutup-tutupi, itu akhirnya jelas gitu loh. Bahkan dia ini selalu merindukan kamu loh ya. Saat ini dia sering melamun, dia sering mikirin kamu, dia sering em, apa ya, merindukan kamu. Kalau udah kangen sama kamu tuh ya, dia sering melamun mikirin kamu. Ya, banyak hal yang dia pikirin tentang kamu, terutama tentang gairah dia mungkin ya, tentang gairah dia sama kamu. Pengen deh adanya skinship, pengen meluk kamu, pengen cium kamu, pengen apa lagi, pengen apa ya, pergi jalan-jalan sama kamu atau banyak hal ya. Intinya di sini dia sering banget ngelamunin kamu karena memang rindu gitu loh. Oke, okay. Queen of One. Bahkan aku lihat di sini dia memandang kamu itu orang yang ramah, orang yang menarik. Bahkan di sini inilah ketakutan dia ya. Ketika kamu di tempat umum ya, di tempat halayak ramai, banyak orang-orang yang di sekitar kamu itu kayak melirik kamu gitu loh, karena mereka merasa tertarik sama kamu. Mungkin memang secara fisik kamu cantik atau ganteng, atau mungkin pembawaan kamu memang enak dilihat, menarik gitu ya, atau mungkin sikap kamu yang menarik. Karena kalau aku lihat juga di sini kamu itu orangnya ramah ya, orangnya itu kelihatan banget loh, mandirinya, berpower, kuat, terus itu percaya diri. Aku lihat di sini ya. Terus itu juga aku lihat di sini tuh kamu sangat menghargai orang, sehingga kamu pun ketika di tempat umum kamu itu dihargai orang lain gitu. Terus itu aku lihat juga selain menarik, kamu ini orangnya percaya diri, bahkan tidak memiliki rasa tidak aman tentang diri sendiri ataupun dengan orang yang memang kamu cintai gitu ya. Kamu ingin selalu membuat hubungan kalian itu selalu berkualitas ya, dan selalu ingin apa ya, membuat hubungan kamu dengan dia ini merasa kayak menarik gitu loh ya, nggak ngebosenin gitu. Kamu selalu berjuang untuk membuat hubungan ini tetap terjalin dengan menarik gitu loh. Terus itu bahkan aku lihat di sini dia melihat kamu tuh apa ya, kamu orangnya positive vibes, terus itu juga penuh dengan semangat, sehingga apa ya, kamu itu kayak selalu banyak energinya gitu loh ya. Selalu banyak energi, kayak selalu charge apa ya, charge kamu itu kayak 100% terus gitu ya. Terus itu aku lihat di sini apa ya, kamu itu kalau misalkan sama kamu ini loh, kayak selalu menghirup udara segar. Banyak hal-hal baru ya, banyak hal-hal baru yang tidak dia duga-duga dari kamu gitu loh selama ini. Terus itu juga kamu itu orangnya nggak terganggu dengan pemikiran orang lain tentang apapun yang mereka nilai bahwa apa, gini. Kalau misalkan nih kamu menjalani hubungan dengan dia deh, terus itu ada dari orang terdekat kamu gitu ya, orang terdekat kamu itu misalkan nggak setuju ya, terus mempengaruhi kamu lah, bahwa si dia ini begini begini begini, dia ini jelek, dia ini buruk, dia ini begini, dia begitu lah, pokoknya banyak lah ya, orang-orang di dekat kamu itu menjelek-jelekkan dia. Kamu nggak terpengaruh gitu aku lihat, walaupun itu orang terdekat, kamu nggak terpengaruh. Kalau memang udah cinta ya udah, nyatain cinta aja gitu loh. Pertahanin cinta kamu gitu, kamu orangnya ya, kamu nggak mau mendengarkan omongan orang. Itu aku lihat di sini. Apalagi di sini ada the lovers ya, ada ikatan jiwa yang kuat di antara kalian sebenarnya.
gimana ya aku harus ngomongnya. Jadi gini, ini tuh kartu yang mana ada suatu dorongan yang mewakili penyatuan di antara kalian berdua ya. Bahkan di sini kalau misalkan kalian sudah tampak berlawanan arah atau ada yang ingin meninggalkan, maka kalian berdua akan mendapatkan dorongan untuk bersatu kembali dalam suatu harmoni dan berafiliasi satu sama lain. Ya, berafiliasi apa sih? Terhubung ya satu sama lain. Bahkan di sini kalian itu selalu mencoba untuk menciptakan jalan untuk cinta kalian bisa bersama kembali, untuk bergabung kembali, untuk memberikan kekuatan bersama gitu loh. Ya, bahkan aku lihat di sini sebenarnya kalian itu sama-sama saling mendukung satu sama lain tentang apa yang terjadi dengan pasangan. Ini kalau misalkan demi cinta nih, aku lihat kayak diperjuangin banget gitu lah ya. Bahkan kalau The Lovers ini kan menggambarkan suatu ikatan yang luar biasa ya, dan aku lihat di sini intens loh antara belahan jiwa gitu loh. Jadi ada ikatan yang begitu kuat di antara kalian karena memang ini belahan jiwa gitu. Bahkan aku lihat di sini juga apa ya, kayak mau gimana pun kalian ditolak oleh siapapun atau dicoba untuk dipisahkan oleh siapapun, cinta kalian itu selalu menunjukkan jalan agar kalian tetap bisa bersama lagi gitu loh. Cinta itulah yang mengarahkan, ya memang semesta ya, semesta yang mengarahkan cinta kalian untuk bersama kembali gitu loh. Pasti didatangkan kembali, dipersatukan kembali gitu ya. Karena memang aku lihat di sini kalau udah The Lovers tuh ada cinta yang murni gitu, bukan hanya sekedar ketertarikan secara fisik doang atau secara secara keuangan doang, enggak. Tapi ini nih cinta yang paten ya, cinta yang murni gitulah ya. Dan aku lihat di sini tuh memang dia ini punya rasa kasih sayang yang kuat, punya energi seksual yang kuat dengan kamu ya, punya rasa hubungan yang mendalam dengan kamu ya. Bahkan aku lihat di sini ini apa ya, bukan hanya sekedar diutarakan dengan kata-kata, tapi ini memang dari hati gitu loh ya kalau aku lihat di sini. Ya intinya kalau udah The Lovers itu ada ikatan apa ya, cinta yang kuat gitu loh, yang dalam gitulah ya, yang dalam gitu, baik secara ikatan spiritual, secara emosional, mental, fisik ya. Ini mungkin banyak orang tuh memimpikan ya memiliki pasangan yang seperti ini, ada ikatan yang kuat seperti ini. Tapi kalau kalian itu mau dipisahkan kayak apa juga dibalikin lagi, pasti dipersatukan kembali gitu loh. Cuman memang kalau memang kalian ingin memperjuangkan hubungan ini, karena hubungan ini kan The Lovers, berarti kan ada on off-nya terus hubungannya ya. Itu memang perlu pengorbanan untuk mencapai kesuksesan dalam hubungan. Memang tetap harus ada perjuangan ya dari kedua belah pihak. Walaupun di sini kalian selalu dipersatukan, tapi kan juga selalu dipisahkan kan. Nah, ini untuk apa ya? Menyadarkan kalian lah ya. Kalau memang kalian sama-sama saling mencintai, ya coba diperjuangkan. Jangan cuma mengandalkan apa ya? Perasaan doang gitu, tapi kalau nggak ada actionnya kan percuma gitu loh, maksudnya ya. Jadi perlu pengorbanan untuk mencapai cinta yang murni itu juga ya. Dan memang kalau The Lovers ini juga hubungan yang apa ya, hubungan yang mengarah, semuanya itu mengarah pada pertumbuhan kalian kok gitu ya. Jadi kenapa hubungannya on off ya, ini agar kalian mendapatkan suatu pertumbuhan dalam hubungan. Jadi nggak cuma hanya mengandalkan cinta doang gitu loh, tapi juga harus ada actionnya, harus ada pengorbanannya, perjuangannya, pengertiannya, saling saling berkorban, saling memahami. Nah itu ya, karena hubungan percintaan itu nggak hanya modal cinta doang ya, seperti itu. Terus itu juga ada Three of Wands. Ternyata
masalah yang sering terjadi di hubungan kalian ini itu karena kalian ini kurang komunikasi ya. Kenapa hubungan kalian on off itu juga karena kurang komunikasi. Terus itu juga aku lihat di sini ada seseorang yang mungkin sulit mengakui hal-hal yang terlibat di dalam hidupnya gitu. Mungkin dia sedang mengalami kesulitan, gak diomongin dengan kamu, dia sembunyikan dari kamu, tahu-tahu dia udah menghilang, tahu-tahu dia diemin kamu gitu, padahal sebenarnya dia lagi kesulitan. Nah itu ya, sehingga di sini kamu mulai kayak merasa kayak tidak dilibatkan, mulai merasa kayak tidak dihargai seperti itu ya. Karena si dianya ini tidak jujur dan tidak terbuka sama kamu. Tapi sebenarnya kenapa dia tidak terbuka sama kamu? Dia takut kalau misalkan kamu tahu segalanya tentang dia, masalah dia itu akan mengganggu hidupmu gitu loh. Ya, makanya di sini dia pendem, dia kerjain sendiri gitu loh. Bahkan di sini dia tuh saking mungkin juga saking orangnya apa ya, pendiam, mandiri gitu ya, sehingga sulit untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu ya. Nah inilah yang mungkin membuat kamu sering kesel sama dia ya, karena nggak terbuka dan nggak jujur tentang apapun gitu. Terus itu juga aku lihat di sini apa ya, banyak sekali miskomunikasi, kesalahpahaman yang cukup besar di antara kalian ya. Bahkan kalian tidak membicarakan tentang apa yang kalian suka dan tidak kalian suka. Bahkan di sini sulit gitu loh mau tahu tentang apa yang kamu suka atau apa yang dia suka, dan apa yang kalian tidak suka itu sulit gitu loh untuk tahu gitu, karena memang komunikasi aja jarang banget di sini ya. Jadi cobalah untuk membicarakan segala sesuatunya ya, sebelum menjadi tidak terkendali kalau aku lihat di sini ya. Karena aku lihat di sini kayak kalian itu punya perasaan yang sama, tapi kayak menjalani hidup ini sendiri-sendiri gitu loh. Menjalani hubungan ini tuh sendiri-sendiri. Kalian pendem sendiri, kalian apa ya, tidak ada effortnya, kalian tidak mempertahankan hubungan ini, nggak jelas deh ya. Kayak sendiri-sendiri gitu loh ya, mengarungi hubungan ini sendiri-sendiri gitu. Oke, memang dia ini orangnya itu punya jiwa bebas, jiwa petualangan. Bisa ini kamu, bisa ini dia, bisa dari kalian berdua. Tapi aku lihat kalau ini dia memang jiwanya itu jiwa bebas ya, jiwanya petualangan, sehingga dia ingin mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan, apa yang dunia ini berikan atau tunjukkan, ingin dia coba semuanya, termasuk dalam karir, dalam percintaan gitu ya. Nah mungkin dia sering kalau karir itu sering mencoba A, B, C ya, nggak bisa bertahan pada satu karir aja yang dia coba konsistenkan gitu. Bahkan dalam percintaan pun begitu, dia menjalani hubungan dengan si A, si B, si C, si kamu kayak gitu ya. Banyak ya, ingin dia coba gimana sih rasanya kalau misalkan menjalani hubungan dengan si A, oh begini, kalau si B gimana ya, oh begitu, kalau si C gimana, oh begono, kalau kamu gimana, oh kamu yang terperfect kayak gitu. Makanya di sini kamu itu nggak bisa dibandingin dengan siapapun gitu ya, kamu tidak tertandingi lah ya. Caramu mencintai dia itu berbeda gitu. Nah ini ya yang membuat kamu ngerasa kayak sulit untuk bisa mendapatkan apa ya, waktu luang atau hubungan jangka panjang dengan dia, karena itu masih ingin banyak mengeksplor apa yang dunia ini suguhkan, mau itu pekerjaan, mau itu percintaan, ataupun ya kehidupan sosial atau apapun, ingin dia coba semua, sehingga sulit gitu loh untuk fokus pada satu aja yang dia fokusin gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan memang kalau aku lihat di sini kamu itu berdealing dengan seseorang yang pemilih ya. Kalau misalkan cari pasangan tuh pemilih banget dan sangat menghargai ruang pribadi dia dan sangat menghormati batasan orang-orang gitu ya, termasuk pasangan. Kalau misalkan kamu bilang tidak ya, maka dia tidak akan melakukannya kayak gitulah ya. Dan aku lihat juga dia ini memang tidak terlalu cair ya, dan tidak terlalu gampang terbuka atau humble, atau gimana sih, bukan humble sih, kayak nggak gampang cair gitu loh, apa sih, terbuka ya sama orang lain kayak gitu.
Bahkan dia ini mungkin tidak terlalu suka menunjukkan kasih sayangnya di depan umum ya, mungkin kamu nggak pernah deh ngerasain hal-hal romantis dari dia gitu ya. Tapi sejujurnya dia ini orang yang setia loh, bisa loh setia kalau misalkan dia ini sudah menetapkan hati pada satu aja pasangan, maka dia ini bisa setia loh. Orangnya juga humoris, orangnya baik hati. Aku lihat di sini sangat penyayang, penuh kasih sayang banget dia ini ya. Terus itu juga sayangnya ini sih yang membuat kamu mungkin geram sama dia itu adalah dia ini orang yang walaupun menjalani suatu komitmen, tapi dia ini merindukan kemerdekaan dan kebebasan ya, seperti lajang gitu ya. Jadi walaupun kamu di sini berkomitmen dengan dia, di luar sana dia itu akan berlagak seolah-olah dia lajang kayak gitu loh. Karena dia pengen pengen bebas saja, nggak mau terlihat bahwa dia dimiliki orang atau dikekang oleh atau terikat dalam suatu hubungan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu belum menikah di sini, ya mungkin inilah ya, kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin menunjukkan sifat-sifat ini gitu. Suka tebar pesona kayak gitu ya, suka tebar pesona di mana-mana kayak gitu. Dan bisa jadi kamu ini berdealing dengan seseorang yang aku lihat sih bijaksana ya, orangnya bijaksana, orangnya lebih kuat ya, mungkin secara fisik atau secara mental gitu ya kuat. Terus itu mungkin kamu ini berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah pernah bercerai atau sudah menjadi orang tua tunggal di sini. Entah ini bisa jadi kamu, bisa jadi dia, atau ternyata kalian ini mantan suami istri, bisa juga. Sehingga di sini aku lihat dia sangat menghargai kemandirian kamu gitu ya. Dia itu cari pasangan yang memang kalau kalau bisa pasangan itu mandiri gitu. Kenapa? Karena udah banyak pengalaman. Dia ini udah banyak pengalaman. Kalau misalkan dia menjalani hubungan dengan pasangan yang bergantung, itu menurut dia agak sulit gitu loh. Jadi dia ini lebih suka sama pasangan yang tidak bergantung pada pasangan yang lain gitu loh. Dia sukanya sama pasangan yang mandiri. Makanya di sini kalau dia itu punya gairah sama kamu, berarti kamu itu orang yang udah klik lah sama dia. Kamu mandiri, kamu perfect. Makanya di sini cara mencintai kamu itu menurut dia itu nggak bisa tertandingi, ya. Karena kamu di sini mandiri gitu loh. Terus itu juga aku lihat di sini tuh dia itu sangat apa ya, sangat melindungi kamu. Terus itu dia ini mencari pasangan hidup itu yang menghormati kebutuhan dia dan kebebasan dia itu sih. Ya, jadi mungkin selama ini kamu selalu memberikan kebebasan ke dia ya. Dia mau jungkir balik, mau mau ke si A ke si B ya silahkan gitu. Ya. Eh Intinya di sini kamu mampu memberikan kebutuhan dia dan kamu mampu memberikan kebebasan ke dia. Makanya di sini dia tuh waduh, tergila-gila banget sama kamu, bergairah banget sama kamu. Ya karena dia itu tadi, dia nggak suka dikekang, dia nggak suka diikat gitu ya. Oke, ini ada The Hermit nih ya. Ini bisa energi kamu, ini bisa energi dia. Silakan kondisikan aja ya. Karena kalau aku lihat di sini ada indikasi bahwa ada seseorang yang kesepian di sini, merasa kayak apa ya? Kayak sudah ditolak pasangannya atau bahkan mungkin sudah diblokir oleh pasangannya, entah ini kamu atau dia. Kalian situasikan aja ya. Terus itu juga aku lihat kenapa kalian bisa merasa kesepian itu karena mungkin kalian satu sama lain ini terlalu sibuk dengan urusan masing-masing sehingga di sini sulit untuk menghabiskan waktu bersama kalian gitu ya, bersama sama gitu ya. Kalian masih sulit untuk bisa meluangkan waktu untuk bisa bersama gitu loh. Terus itu juga meskipun kalian dalam suatu hubungan, mungkin kalian merasa kesepian ya. Kenapa? Karena menyaratkan bahwa di sini masih ada satu pasangan yang meninggalkan hubungan ini, tapi sementara yang lainnya masih tetap bertahan dengan hubungan ini ya. Sehingga disinilah kenapa dia masih ngerasa kesepian. Terus itu juga menunjukkan bahwa kayak ada seseorang di sini kenapa yang belum bisa melepaskan hubungan ini ya karena dia takut ditinggalkan gitu loh. Dia takut sendirian, dia takut ditolak, dia takut ditinggalkan. Makanya dia tetap masih bertahan dengan hubungan ini gitu ya. Entah ini kamu atau dia, kalian kondisikan aja siapa ini gitu ya. Tapi dia ngerasa kesepian, dia ngerasa sendirian, kayak udah ditolak pasangannya kayak gitu. Oke,
Jadi inilah orangnya ya. Pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya ya, karena ini kan general reading. Jadi kalian kondisikan aja ini energi kamu atau energi dia. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Gemini dan ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, nama panggilan, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang penting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.